mereka? Bukan. Apakah kami para sahabatmu? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia sedangkan kalian mengelilingiku? Aku berada di tengah-tengah kalian. Bukan. Terus siapa yang kau rindukan, yang kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka tidak pernah makan bersama-sama denganku. Mereka tidak pernah sholat di belakangku. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Tapi mereka beriman kepada aku, cinta kepada aku, dan mereka rindu kepada aku. Bahkan mereka menangis kepada aku walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Tuba liman yarani wa amanadi, wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amanadi. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku tetapi beriman kepadaku. 3 kali keberuntungan. Siapa itu? Kita saudara-saudara. Kita tidak pernah duduk dengan Rasulullah, tidak pernah sholat di belakang Rasulullah, tidak pernah makan bersama Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Kita menjadi umat yang selalu dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harradat syafataihi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqabida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya paling tidak mau menceritakan masalah ini. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata pada saat detik-detik terakhir nafasnya Rasulullah, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata ummati ummati, kemudian beliau wafat. Sebelum beliau wafat, Allah berkata kepada Israel dan Jibril, wahai Israel, turunlah engkau, pasang sebaik-baiknya wajah. Hari ini aku beri kau tugas yang begitu mulia, yaitu kau mencabut nyawa kekasihku Muhammad Rasulullah. Itu pun engkau ketuk dulu rumahnya. Setelah kau berjumpa dengannya, izin dulu kepadanya. Mau tidak dia dicabut nyawanya? Kalau mau, cabut nyawanya. Kalau dia tidak mau, kembalilah kepadaku. Datang Israel dan Jibril, diketuk pintu rumah oleh Israel. Sayyidatuna Fatimah membuka pintu rumah tersebut. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit terbaring. Di samping beliau ada sebuah wadah, sebuah cawan kecil yang berisi air. Kemudian Sayyidatuna Fatimah berkata, siapa engkau? Israel berkata, aku adalah sang pemisah antara kehidupan dan kematian. Aku yang membuat perempuan-perempuan menjadi janda. Aku yang membuat anak-anak menjadi yatim. Aku adalah Malikul Maut. Aku adalah malaikat yang Allah berikan kekuasaan kepadaku untuk mencabut seluruh makhluk. Dan aku datang kemari untuk mencabut nyawa sebaik-baiknya makhluk, yaitu baginda Rasulullah SAW. Mendengar ayahnya akan meninggal, Sayyidatuna Fatimah kembali ke pelukan ayahnya dan menangis. Ayahnya berkata, jangan bersedih wahai anakku. Ketahuilah, engkau adalah wanita, engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku setelah kematianku, dan engkau adalah manusia yang pertama kali akan masuk surga setelah aku. Datang Israel dan Jibril menghadap Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku belum bisa meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada umatku. Pergi Jibril menghadap Allah. Allah berkata, basyirhu ya Jibril, berikan dia kabar gembira. Innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha buithu wa sayyiduhum idha jami'u fabasyirhu innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun.
Berikan kabar gembira kepadanya. Dia adalah manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan dari dalam kubur, dan dia manusia yang akan menjadi pemimpin seluruh manusia pada hari itu. Dan kabarkan kepadanya bahwasanya jaminan dariku surga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Rasulullah di akhir nafasnya, di akhir-akhir masa, detik-detik terakhir wafatnya, yang beliau pikirkan bukan keluarganya, sahabatnya, anak cucunya, tapi yang beliau pikirkan kalian sebagai umatnya. Kemudian Rasulullah berkata, al-adq karata ini, sekarang aku puas, cabutlah nyawaku wahai Israel. Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merintih, dicabut lagi nyawa Rasulullah. Rasulullah merintih, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, ya Rasulullah, seperti itulah rasa sakit dicabut nyawa. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Israel menjawab, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Mendengar umatnya akan merasakan sakratul maut, Rasulullah menangis, dan itu terakhir tangisan Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya, saudara-saudara. Doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad. Apa doa beliau? Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut wa thaqqil alayya. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku, dan berikanlah beban berat sakaratul maut mereka kepada mereka. Umatku, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup menahan rasa sakaratul maut. Aku Nabi mereka, aku pemimpin mereka, biarlah aku menanggung seluruh rasa sakaratul maut umatku, ya Allah. Apa yang telah kita berikan untuk Rasulullah? Rasulullah berdakwah pagi, siang, sore, malam, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dilempari batu. Pagi, siang, sore, malam mengorbankan nyawa, jiwa, darah. Agar apa? Agar iman sampai kepada kalian, agar Islam sampai, agar majelis taklim sampai, agar majelis zikir sampai, agar masjid-masjid sampai, agar para ulama sampai. Tetapi setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, berkat pengorbanan Nabi, malah kalian sia-siakan, malah kita sia-siakan. Sama seperti kita lempar kotoran di wajah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, saudara-saudara, jangan engkau terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniamu, urusan hartamu, urusan daganganmu, pangkatmu, jabatanmu. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa kepada akhirat. Engkau sibuk dengan urusan-urusan yang akan hancur sehingga lupa kepada urusan yang kekal. Engkau sibuk dengan urusan-urusan yang akan binasa sehingga lupa kepada urusan-urusan yang abadi, itu akhirat. Engkau bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, yaitu rizki, tapi engkau tidak bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, yaitu surga. Tuba liman targud dunya qabla an tarakta wa bana qabrahu qabla an yadkhula wa ardala rabbahu qabla an yalqa. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Bukan berarti nggak kerja. Silahkan kau kerja, silahkan kau dagang, silahkan kau lakukan pekerjaan halal apapun.
Maksudnya dunia di sini adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia, mencari dunia untuk akhirat, itu adalah akhirat. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perkara-perkara apapun yang bisa membuat engkau jauh dari Allah, apalagi memutuskan hubunganmu dengan Allah dan Rasulullah SAW. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, jikalau harta menjadi sebab putus hubunganmu dengan Allah, tinggalkan harta tersebut. Jikalau pangkat, jabatan, pekerjaan apapun itu menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat, jabatan, dan pekerjaan tersebut. Tinggalkan hal apapun, perkara apapun, sesuatu apapun yang membuat engkau lupa, jauh, dan memutuskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, apa yang kau cari di dunia ini ya? Dunia sa'ah. Dunia ini cuma sesaat. Dunia ini cuma sekejap. Kullu nafasin min anfasikal jauhar la tugawwam bil ghibah. Kata Imam Ghazali, setiap helayan nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang tidak ada harganya. Dunia ini cuma sesaat, dunia cuma sekejap. Maka manfaatkan benar-benar kau punya waktu untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Waktu-waktu yang telah berlalu bukan milik kalian, waktu-waktu yang akan datang juga bukan milik kalian. Jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Saya mau sholat, ntar aja besok. Saya mau tobat, ntar aja besok. Saya mau haji, ntar aja tahun sekian mau umroh. Saya mau sedekah, ntar aja besok. Jangan pernah menunda-nunda dalam berbuat kebaikan, karena yang telah berlalu bukan milik kalian, yang akan datang bukan milik kalian. Sekarang adalah waktu milik kalian. Saudara-saudara, jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Mau sholat, tar aja besok. Mau tobat, tar aja besok. Sekarang maksiat aja dulu. Sekarang mabok aja dulu. Sekarang nyuri aja dulu. Nyolong aja dulu. Merampok aja dulu. Narkoba aja dulu. Judi aja dulu. Melacur aja dulu. Besok baru tobat. Nanti tahun depan baru tobat. Besok kan besok. Besok bukan waktu milik kamu. Jangankan besok, 1 menit yang akan datang kita nggak tahu, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya, kalian, kita semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala yang berjawa, berjiwa pasti akan mati. Segala sesuatu yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua. Saya tanya, ada nggak di sekeliling kalian masih muda tapi mati? Ada nggak? Kurang keras, ada nggak? Ada nggak di sekeliling kalian dia nggak sakit, sehat tapi tahu-tahu mati? Ada nggak? Ada nggak? Nah, tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bahwasanya syarat mati nggak harus tua, nggak harus sakit, nggak harus lapar. Banyak orang yang kenyang mereka mati, yang muda mereka mati. Maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Jangan engkau menjadi budak-budak dunia. Jangan gampang tertipu dengan kejayaan orang lain. Lihat orang rumahnya mewah, coba kalau saya punya rumah kayak begitu. Lihat orang pakai mobil bagus, coba saya punya mobil bagus begitu. Saudara-saudara, jangan tertipu dengan kejayaan orang lain, kemakmuran orang lain, sebelum engkau tahu bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Kau lihat ada orang pakai mobil bagus, kau tahu nanti dia di akhirat bagaimana keadaannya? Tahu nggak? Jawab, tahu nggak? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran yang dimiliki oleh orang lain sebelum engkau bisa menentukan bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat. Ini sifat manusia, saudara. Iya kan? Kadang ibu-ibu nggak usah munafik lah, kita semua begitu kok. Lihat ini, saya pengen begitu. Jangan. Layani Allah, dunia akan melayani. Kejar Allah, dunia akan mengejarmu. Bukankah Allah berkata dalam hadis qudsi, ya dunia ukhdumi man khadamani. Hei dunia, harta, pangkat,
jabatan, tahta, kekuasaan, perempuan, kecantikan, ketampanan, kursi-kursi kekuasaan. Layanilah orang-orang yang melayaniku. Engkau melayani Allah, dunia yang melayani. Hei dunia, kata Allah, berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepada aku. Kalian berbakti kepada Allah, dunia berbakti kepada kalian. Sebaliknya, kata Allah, kalau ada orang yang melayanimu, mengejarmu, berbakti kepadamu, sehingga lupa, sehingga lalai, maka bikin hidup mereka susah. Bikin hidup mereka susah, bikin hidup mereka menderita. Jangan kalian pikir orang-orang yang banyak uang itu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang duduk di kursi-kursi kekuasaan, jangan kau pikir hidup mereka tenang. Tidak, hidup mereka tidak tenang. Mereka hidup dengan kekhawatiran, mereka hidup dengan ketakutan. Kenapa? Takut uangnya hilang, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut ini, takut itu. Maka layanilah Allah. Engkau mengejar Allah sambil merangkak, dunia mengejarmu sambil berjalan. Engkau mengejar Allah sambil berjalan, dunia akan mengejarmu sambil berlari. Wa bana gabrahu qabla an yadkhulah. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Maksudnya bangun kubur bukan berarti tinggal di kubur, tapi siapkan bekal-bekal untuk engkau bawa ke dalam kubur. Dalam kubur engkau sendiri, kesunyian, kesepian, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, tidak ada istri menemani suami dalam kubur, tidak ada anak menemani orang tua dalam kubur, tidak ada orang tua menemani anak dalam kubur, tidak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur, tidak ada kawan setia menemani kawannya dalam kubur, tidak ada. Dalam kubur engkau sendiri, kesunyian, kesepian, kegelapan. Apa teman-temanmu? Apa sahabatmu? Apa kawanmu dalam kubur? Amal-amal yang engkau lakukan ketika engkau masih hidup. Maka dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang baik, di akhirat engkau akan memanen sesuatu yang baik. Kubur awwalu manzilatil akhirah. Kubur adalah rumah pertama akhirat. Yang ketiga, saudara-saudara, wa arda rabbahu qabla an yalqah. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhannya, akan berjumpa dengan Tuhannya. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, kalian, kita semua kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa-apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Tidak peduli mau habib, mau kiai, mau ustaz, mau guru, mau pejabat, mau RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, panglima TNI, Kapolri, anggota dewan, pejabatnya, yang dagang, yang apa, yang bekerja, yang petani, nelayan, semua akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pangkat pada hari itu, tidak ada. Tidak ada jabatan pada hari itu. Pada hari itu yang punya pangkat, yang punya jabatan hanya Allah. Dan ingat, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah bertanya kepada para pejabat-pejabat, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dituntut bukanlah para pejabat, tapi yang pertama kali dituntut oleh Allah adalah para ulama-ulama yang jelas. Ingat, di sini banyak para ustadz, para kiai, para habaib, banyak para guru-guru. Ingat, kelak ya kelak, kalian yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Loh, kok bukan pejabat yang duluan? Bukan, pejabat nggak duluan. Ulama bangsat sama pejabat bangsat, lebih bangsat ulama yang bangsat. Imam Ghazali berkata, fasadul ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rakyat rusak, negara rusak, bangsa rusak, rakyat rusak karena rusaknya para pejabat, rusaknya para aparat, rusaknya para pemerintah. Sedangkan para pemerintah rusak, aparat rusak, pejabat rusak. Karena apa? Karena rusaknya para ulama. Banyak ulama yang mendiamkan kezaliman dan ketidakadilan para pejabat-pejabat kepada bangsa dan rakyat Indonesia.
kiainya diem, Habibnya diem. Jangan pikir nanti akhirat nggak ditanya sama Allah, jangan. Ditanya sama Allah. Ustaz, kiai, Habib, kenapa kau jadi anjing-anjingnya bicara? Kenapa engkau cari hidup dalam Islam? Engkau harusnya menghidupkan Islam, tapi engkau cari hidup dalam Islam. Engkau cari hidup dalam dakwah, cari hidup dalam ceramah, cari hidup dalam masjid. Sesama ustaz kiai sesama ustaz berantem, sesama kiai berantem, sesama Habib berantem, Habib sama kiai berantem, kiai sama Habib berantem. Kalau sesama kalian berantem, bagaimana keadaan dan nasib umat? Hanya gara-gara bendera, beda majelis taklim saling berantem. Apa ini? Akan ditanya untuk bersatu Allah Subhanahu wa taala. Para ustadznya, para kiainya, para habaibnya. Makanya kan sering saya katakan, waktu Roma Irama ngomong doktrin Balaam, waliullah, wali min auliyaillah, Roma Irama. Kata dia apa? Doktrin habaib, doktrin Balawi. Kalau ada Habib kapok, ada Habib bejat, ada Habib maksiat, ada Habib zina, itu pasti masuk surga itu. Saudara-saudara, saya kasih satu kisah kepada kalian. Dan kisah ini ditanamkan kepada diri kami mulai dari kami para habaib masih kecil. Datuk kami Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau pernah menangis. Ketika beliau menangis, muridnya nanya, "Ya Imam, ma hadal baka?" Tangisan apa ini? Kenapa kau menangis? Anta min ahli baitir Rasul, engkau bagian dari ahli bait Rasulullah. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira." Allah hendak mengeluarkan dalam diri kalian kotoran-kotoran wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta min ahli baitir Rasul, engkau bagian dari ahlul bait. Apa yang masih kau takutkan? Apa yang masih kau khawatirkan ya Imam? Apa jawab beliau? Wailak, celakalah engkau berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian wa khalaqallahu an-nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang bermaksiat, bagi hamba-hamba yang berbuat dosa, sekalipun yang berbuat dosa itu adalah pembesar golongan Quraisy. Dan Allah menciptakan neraka, menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang patuh kepadanya, sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah. Inilah yang diajarkan kepada kami. Jadi nggak ada Habib berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka kalau dia dalam akhir hayatnya tidak bertaubat kepada Allah sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi jangan asal-asal fitnah kalian. Pegang asap, goblok, bajingan. Jangan asal-asal fitnah. Jangan. Dan ini Lampung paling banyak kena virus ini. Virus Imadiyah. Sekarang gini aja, saudara. Simple, saya mau nanya simple. Tolong dijawab ya. Saya mau tanya. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari di dalam Qonun Asasi NU. Tahu Qonun Asasi? Kalau yang NU pasti tahu. Qonun Asasi itu asas NU. Qonun Asasi itu bentengnya NU, pondasinya NU. Di situ beliau, Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, beliau meletakkan dalam Qonun Asasinya syair As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Mana mungkin sekelas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan meletakkan syairnya seorang Sayyid, seorang Habib, seorang Ba'alawi dalam Qonun Asasi NU, dalam Qonun Asasi NU, kalau beliau hanya modal husnuzon aja, nggak mungkin, saudara-saudara. Nah, sekarang kalian mau ikut siapa? Mau ikut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau mau ikut
jimat yang sesat. Mau ikut siapa? Bahas Bapak Imat. Bahas Bapak Imat. Keholel Bangkalan Bapak Imat. Keholel Bapak Imat. Keholel Bapak Imat. Mbah Mangli Bapak Imat. Mbah Mangli Bapak Imat. Kiai As'ad Bapak Imat. Kiai Samsul Arifin Bapak Imat. Pendiri-pendiri NU cinta habaib semua. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Mangli, Kiai Haji Misbah Mustafa, Kiai Haji As'ad, abah beliau, Kiai Samsul Arifin. Mereka semua tidak ada yang menafikan Mbah Alawi. Akhir-akhir ini datang curut. Langsung main-main membatalkan nasab Mbah Alawi. Terus dengan pedenya lagi ngomong, walaupun seluruh ulama, walaupun semuanya membenarkan nasab Mbah Alawi, tetap saya akan membatalkan nasab. Kau ini siapa? Bodoh, goblok kan? Kau siapa kau? Kau siapa kau? Kau mau ngelawan ulama zaman dulu, ha? Kau mau ngelawan siapa lebih hebat? Saya tanya, siapa lebih hebat? Ulama zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu apa zaman sekarang? Karangan kitabnya siapa lebih hebat? Ulama zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman dulu apa zaman sekarang? Keikhlasannya mana lebih ikhlas? Ulama zaman dulu apa ulama zaman sekarang? Ketakwaannya zaman dulu apa zaman sekarang? Waroknya zaman dulu apa zaman sekarang? Makanya ini harus dibersihkan ini. Lampung dari kayak begitu. Betul? 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 Udah panitia nggak usah takut. Ada apa-apa saya tanggung jawab. Panitia mana panitia? Jangan takut. Jangan takut. Ya, bilang sama polisi kalau besok polisi mau datang, kenapa Habib Bahar ceramah keras? Belum bisa bahas Jokowi. Kenapa Habib Bahar ceramah keras? Bilang sama polisi ya. Saya bilang, kalau mau teror, jangan teror panitia. Mau ancam, jangan ancam panitia. Mau ancam, mau teror, mau tangkap, teror saya, ancam saya, tangkap saya. Saya paling sih bertanggung jawab dunia akhirat atas apa yang saya sampaikan begini. Bukan sebab saya lihat ini di Lampung banyak yang kena virus. Iya banyak yang kena sih. Banyak. Udah gitu kiai lagi kasihan. Ayat juga. Tapi memang nggak sepenuhnya kita juga menyalahkan itu. Memang banyak habaib bangsa ini banyak datang. Ya Habib datang ke kiai nipu banyak. Dan dulu waktu saya belum sibuk ceramah kayak sekarang, saya tukang bantai, tukang pukul tuh hari-hari kayak begitu terus. Saya tukang pukulnya. Cuma sekarang karena saya sibuk ceramah keliling, kemarin saya habis keliling dari NTT, keliling Maluku, saya punya jadwal penuh sampai tahun 2028. Maka nggak ada lagi saya waktu untuk ngajar turun ke lapangan, ngajar Habib bangsa kayak begitu bikin malu. Jadi hanya gara-gara satu membocorkan perahu, semuanya tenggelam. Itu pemikiran orang bodoh. Jadi mereka lihat nih, wah ada Habib bangsa nih. Semua Habib itu bangsa. Pemikiran bodoh begitu. Tapi kalau orang yang pintar, luas pemikirannya, ada satu ini satu apa nih? Saya langsung takbik praktek aja. Ini busuk, ini jeruknya. Apakah akan kalian buang semua dalam piring ini? Yang kalian buang yang mana? Yang busuk. Itu kalau orang pemikirannya lu. Ada kiai yang goblok, yang bangsat, yang bejat, atau Habib bangsat, bejat. Maka jangan menganggap semua kiai seperti semua habaib seperti itu, betul? Betul. Nah otak imat nggak kayak begitu. Saya sebenarnya nggak mau bahas ini, saya nggak mau. Nggak level lah. Siapa dia sama saya? Saudara-saudara, saya nggak mau bahas lagi dah. Stop. Kenapa? Terlalu mahal manusia untuk membalas gonggongan para anjing-anjing, saudara.
Alhamdulillah imat di Jakarta di mana-mana udah pudar. Lampung doang yang belum pudar. Karena doanya mau datang. Di mana-mana udah pudar, hilang, lenyap. Apa bahasanya? Rungkat. Tapi di Lampung nggak rungkat. Makanya malam ini saya hadir di sini. Mudah-mudahan rungkat. Selesai. Biar apa? Biar tidak ada lagi pengadu domba umat, betul. Biar habaib dan kiai tidak ada bisa yang memecah belah, betul. Saya tanya, sejak adanya imat, kiai, habaib terpecah belah apa tidak? Umat pecah belah apa tidak? Pemecah belah, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Siap lawan pemecah belah, siap lawan provokator, siap lawan pengadu domba habaib dan kiai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah ya? Sudah ya? Saya terakhir ke Lampung 7 tahun lalu. Mungkin waktu itu Imat belum ke Lampung. Dan yang perlu kalian tahu, Imat belum muncul. Imat belum muncul ke permukaan, apa ke permukaan. Tikus belum muncul ke permukaan. Ana, ente lihat aja ceramah di Palembang, buka YouTube ceramah HBS di Palembang. Itu habaib semua. Itu anak ceramah, nggak ada bahas ustadz, kiai, ulama, pejabat. Yang anak bahas apa? Habaib. Habis semua habaib sama habis. Imat belum muncul ke permukaan bumi, belum. Anda udah bahas duluan masalah itu. Jadi tai ayam jangan ngajarin ayam. Paham? Tapi alhamdulillah, Nahdlatul Ulama mengambil keputusan yang tepat. Dengan apa? Dengan memecah imat dari Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NU tahu, oh ini bakal bikin rusak ini. NU tahu, ini bakal bikin rusak. Ini provokator, ini pemecah belah umat ini. Ini pengadu domba antara habaib dengan kiai. NU tahu, makanya dipecat sama NU, saudara-saudara. Dulu FPI, dulu FPI mau nyalon, nggak direstui, pindah ke NU. Sekarang dipecat, nggak tahu pindah kemana lagi nanti. Kita doakan dapat hidayah. Kita doakan dapat petunjuk. Amin amin ya rabbal. Walau bagaimanapun tetap dia dan gerombolannya mereka adalah umat Nabi Muhammad. Jangan sampai gara-gara ini kita terpecah belah. Paham? 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 Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, sebentar lagi di seluruh Indonesia akan ada tipe pilkada. Soalnya saya nggak paham pilkada. Terus apa lagi? Pilgub. Ya pilkada itu pilgub bukan? Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, sama pemilihan. Intinya pemilihan pejabat kan? Ayo. Mau saya kasih nasihat? Mau saya kasih nasihat? Mau nggak? Mau nggak? Saya kalau kasih nasihat ada dalilnya dan ada marojinya. Saudara-saudara, Nabi Adam alaihissalam, beliau pernah berkata, semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Adam alaihissalam, idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya fa ihda min thalatha
Istasyirul akhyar. Istasyirul akhyar. Nabi Allah Adam berkata, Nabi Allah Adam berkata, hei sekalian manusia, jikalau kalian yang saya tahu orang Lampung ini orang keras. Orang Lampung ini fighter. Orang Lampung ini petarung. Masa suaranya pelan? Nggak ngantuk. Saya waktu di penjara, itu anak-anak Lampung, ya, anak-anak Lampung. Banyak saya punya murid-murid itu anak-anak Lampung, anak-anak Palembang, anak-anak Medan, terus anak-anak apa nih perbatasan Lampung ya. Bukan Martapura. bukan Palembang. Ogan. Ada. Intinya waktu di lapas itu semua saya rangkul. Waktu di lapas semua saya Jadi saya masuk ke lapas, saya lihat, kok pada bendera-benderaan. Mau paham bendera-benderaan? Ada Indonesia Timur. Indonesia Timur itu Maluku, Sulawesi, NTT, Papua. Ada Korea sebutannya. Korea itu Lampung, Medan, Palembang. Mungkin wajahnya orang Korea ya. Ada are-are. Ada are-are. Are-are ini anak-anak Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus ada anak-anak Betawi, sama ada juga anak-anak Sunda. Saya masuk ke lapas. Saya bilang, hei, mulai saat ini nggak ada Indonesia Timur, nggak ada Korea, nggak ada are-are, yang ada Pak Wisnu. Nggak ada suku-sukuan, nggak ada agama-agamaan, nggak ada warna kulit. Kita semua sama, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya. Kita satu bangsa, satu negara, Kesatuan Republik Indonesia, satu bangsa rakyat Indonesia. Kalau ada dari kalian mau main pukul-pukulan lagi, hantam-hantaman lagi, saya yang pecahin kepala kalian di tali besi. Hei, kalian ingat, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya. Makanya semuanya saya rangkul, anak-anak Sumatera, anak-anak Indonesia Timur, Ambon, NTT, apa semua. Nah, yang saya tahu anak Lampung itu tim tempur saya. Masa suaranya pelan begini? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau berkata, wahai manusia, jikalau kalian ingin melakukan hal apapun, perkara apapun, perbuatan apapun, hendaknya dahulukan 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara itu, bermusyawarahlah dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Sebab andaikan dulu aku minta pendapat, minta nasihat dari malaikat dalam memakan buah khuldi, maka para malaikat akan menasehatiku untuk jangan memakan buah khuldi tersebut. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita, dalam melakukan hal apapun itu minta nasihat pendapatnya orang-orang minta nasihat pendapat para ulama. Datang tuh kepada tuan-tuan guru. Di sini banyak para tuan guru-guru, para ustadz, para kiai, para habaib. Tanya, ustadz, kiai, habaib, ini pemilihan gubernur bagaimana? Kita harus pilih yang mana? Ini pemilihan bupati bagaimana? Sebab kenapa? Suara-suara kalian yang akan menentukan besok bangsa Lampung, besok tanah Lampung, daerah Lampung ke depan, baik buruk, tergantung dari suara-suara kalian tersebut. Ada yang mau masuk Islam? Ya bentar, lagi ceramah, santai slow.
sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, satu nyawa terselamatkan dari api nerakanya Allah SWT, dan bertambah satu saudara seiman dan seislam kita. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Sampai mana saya? Datang ke para ulama, datang nih banyak di sini kiai-kiai, para tuan-tuan guru, datang ke beliau-beliau, Kabaib, dari Umar, ustaz-ustaz, pimpinan-pimpinan pesantren, tapi yang lurus datangnya. Jangan datang ke ustaz-ustaz yang nggak lurus, dibelokin, dibengkokin ente. Datang ke ustaz kiai yang nggak bisa disogok, yang nggak bisa disuap, yang pondok pesantrennya nggak pernah terima dana dari pemerintah, nggak pernah terima dana dari pejabat. Sebab kenapa? Kalau pondok pesantren terima dana dari pejabat, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kenapa? Masalahnya mana? Nggak ada. Bahkan harus pemerintah kasih buat pondok-pondok pesantren. Cuma kalau pesantren saya, pesantren Ustadz, kami sebagai bentuk ikhtiar, tahu ikhtiar, kehati-hatian kami tidak mau terima. Kenapa? Kami khawatir kalau kami terima akan tertanam dalam hati kami rasa simpati kepadanya, sehingga suatu saat dia berbuat zolim kepada rakyat, duh nggak enak menegur. Kemarin habis dikasih semen 1000 karung. Banyak nggak begitu? Di Lampung banyak nggak? Di Lampung banyak nggak? Tapi nggak masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak masalah, nggak masalah, itu nggak masalah, nggak ada masalah, tidak ada permasalahan di situ. Datang beliau, nah terus Beb gimana Beb? Nah saya mau kasih usul, kasih saran sama kalian. Perhatikan, saya ini nggak tahu gubernur Lampung siapa, calon-calonnya, bupatinya siapa, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Paham? Saya nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu. Saya cuma mau kasih saran kepada kalian. Pejabat sekarang, ya dari kemarin, dari zaman Jokowi pemerintahnya, butuh sama rakyat, peduli sama rakyat. Kalau ada maunya doang, saudara. Butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Tiba-tiba mendadak jadi santri, mendadak jadi islami, mendadak pakai peci, pakai sorban, mendadak dekat ulama, dekat habib, mendadak hadir majelis taklim. Istri mereka, istrinya yang nggak pernah pakai jilbab walaupun masih kebuka rambutnya. Butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Woi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana sejahtera? Masih banyak rakyat kelaparan, masih banyak anak-anak muda yang pengangguran. Kalian tukang dusta, tukang bohong. Kalian diberi amanat oleh rakyat, tapi kalian bohongi rakyat, kalian dustai rakyat. Hei Jokowi, berapa banyak di masa pemerintahanmu 2 periode? Berapa banyak rakyat yang kelaparan, rakyat yang pengangguran, rakyat yang menderita? Saya tanya, jawab semua. 2 tahun kemarin Jokowi memimpin, kalian bahagia apa susah? Bahagia apa susah? Makmur apa susah? Makmur apa susah? Kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Terus kalau yang miskin tambah apa? Yang miskin? Ibu-ibu, sembako naik nggak? Ibu-ibu jawab, sembako naik nggak? Minyak naik nggak? Semuanya mahal nggak? Pengangguran banyak nggak? Pengangguran banyak, tenaga kerja mereka kirim terus dari Cina ke daerah Morowali, Sulawesi, saudara. Makanya kenapa saya berkali-kali, tidak usah kalian tanya kenapa Habib Bahar dua kali masuk penjara. Kenapa? Karena saya ceramah yang saya sampaikan suara-suara kebenaran yang membuat tidur mereka tidak nyenyak, tidur mereka tidak nyaman. Suara-suara saya adalah suara-suara kebenaran yang bagaikan pedang yang menghunus di leher-leher mereka. Saudara-saudara, makanya saya sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Kalian tahu Nusa Kambangan itu penjara paling tinggi, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya dibikin seperti penjahat besar.
Saya tanya, saya bandar narkoba? Saya bandar narkoba? Saya pembunuh? Saya pembunuh seperti Sambo? Saya pembunuh seperti Sambo? Saya maling uang rakyat? Ada merugikan negara? Tapi saya diperlakukan seperti itu. Dikiranya dengan seperti itu keluar, saya akan bungkam. Tidak ada yang bisa membungkam saya, saudara-saudara. Suara kebenaran saya akan terdengar di seluruh hati rakyat Indonesia, saudara. Dan saya bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk rakyat, saudara-saudara. Saya masih lihat banyak rakyat yang tidak mendapatkan ketidakadilan. Koruptor dihukum 3 tahun, nyolong sendal sama hukuman 3 tahun. Terus adil apa tidak? Adil apa tidak? Rusak apa enggak negara ini? Rusak apa enggak negara ini? Oleh karenanya, saudara-saudara, saya selama kedua mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat, penyengsaraan rakyat, kesengsaraan rakyat, ketidakadilan terhadap rakyat, kesewenang-wenangan pejabat dan aparat kepada rakyat, maka selama itu Bahar bin Smith akan selalu tegak berdiri apapun risikonya, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur. Saudara-saudara, untuk bangsa, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara. Allah Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allah Akbar. Oleh karenanya, alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini telah dilantik. Udah kemarin ya, ini tanggal 21 maksudnya. Ya kemarin, tadi pagi lah. Tadi pagi sudah dilantik Prabowo Subianto. Saya nggak mau nyebut wakilnya. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau, ya, Prabowo adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia. Maka mudah-mudahan, saya tadi melihat ada sepenggal pidatonya Prabowo. Dia bilang, bukan pemimpin, bukan rakyat yang harus berbakti kepada pemimpin, tapi pemimpin yang harus berbakti kepada rakyat. Mudah-mudahan itu, ya, Prabowo jalankan dengan benar. Amanah yang rakyat berikan, mudah-mudahan kita berdoa. Kita tidak tahu besok gimana, tidak tahu Allah. Makanya kita semua mendoakan agar Prabowo diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa membawa Indonesia menuju Indonesia yang makmur, makmur negaranya, makmur bangsanya, makmur rakyatnya, kuat negaranya, kuat kedaulatannya, kuat tentaranya, kuat polisinya, dan kuat rakyatnya, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan Allah berikan kekuatan itu kepada Prabowo. Tapi ingat, Bahar bin Smith tidak akan pernah berada di sisi pemerintah. Bahar bin Smith selalu ada di pihak rakyat, saudara-saudara. Bahar bin Smith selalu ada di sisi rakyat. Andaikan nanti ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat, atau mementingkan asing, Bahar bin Smith orang pertama yang akan melawan kebijakan itu, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Sebab ada yang ngomong begini, kalau Prabowo dilantik, Bahar bin Smith gak bakal berani ngoceh. Wah, barusan apa barusan? Barusan apa? Saya doakan, saya berdoa agar Allah beri kekuatan kepada Prabowo. Bagi orang-orang yang berkata setelah Prabowo dilantik, Bahar bin Smith tidak berani lagi untuk mengkritik pejabat, saya sampaikan sekarang kepada kalian, saya doakan Prabowo agar Allah beri kekuatan membawa Indonesia kepada kemakmuran dan kejayaan. Akan tetapi kalau suatu saat Prabowo hianati rakyat, suatu saat andaikan ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, Bahar bin Smith yang akan melawannya sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dilihat dari pidatonya, kalau dilihat dari pidato, berpihak
setia kepada rakyat. Mudah-mudahan bukan mudah-mudahan gaulun bi